nggih. Soalnya ada yang nggak ikut jadi. Nggih, boleh. Nanti biar juga teman-teman kalau ada yang nggak ingat bisa lihat videonya juga. Sebelumnya terima kasih untuk dari Puskesmas Pelajar, baik dari bidan maupun perawat ini yang hadir, sudah menyempatkan waktunya ya untuk acara training. Jadi ini ada 2 alat gitu. Yang pertama adalah infant radian warmer, yang kedua adalah rapid resusitator. Sebelumnya perkenalkan, saya Jayanti dari PT Salanitas Medika. Di sini saya sebagai trainer atau nanti yang ketika misalkan teman-teman ada kendala jangan sungkan-sungkan buat hubungi saya. Jadi bukan hanya terkait pembelian dan lain-lain, tapi nanti kalau ada kendala itu masih menjadi tanggung jawab kami gitu. Jadi kami juga punya tim, ada Mas Oki selaku teknisi. Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah secara teknis nanti hubunginya Mas Oki. Juga ada Pak Ayi selaku area sini marketing. Jadi nanti kalau misalkan beliaunya kunjungan ke sini ya beliaunya karena areanya daerah Probolinggo gitu. Jadi yang mungkin pertama saya teman-teman perlu terangkan itu lebih ke rapid resusitator. Karena kalau infant radian warmer saya rasa teman-teman tinggal tombol dan seringnya itu yang dipakai adalah pre-warm atau cuma sekedar menghangatkan. Jarang untuk pakai yang baby mode atau yang pakai sensor proof. Jarang karena namanya terima bayi itu cepet-cepet mbak pokoknya hangat ngono tok. Sama di bedong biasanya gitu. Nah nanti tetap saya jelaskan, cuman yang saya jelaskan lebih awal adalah rapid resusitator. Nah, saya sebelumnya mau tanya, di sini semua bidan atau ada perawat? Bidan semua. Baik. Kalau bidan, resusitator sendiri digunakan ketika apa? Resusitasi, tindakan resusitasi. Tindakan resusitasi. Sebelumnya sudah punya atau ada yang pernah lihat alat seperti ini mungkin tidak di puskesmas tapi misalkan di rumah sakit atau di IGD Ponek di rumah sakit misalkan ngerujuk tiba-tiba lihat alat seperti ini, mungkin ada yang berpengalaman? Belum ada. Kalau belum ada berarti saya harus menjelaskan dasarnya dulu, apa itu resusitator, kapan digunakan resusitasi, pada kondisi seperti apa untuk butuh resusitasi. Ini banyak karena mungkin lebih dekat karena secara ilmiahnya nanti apa nama-nama istilah atau medisnya biar teman-teman juga lebih paham ketika misalkan dokter atau kalau kita ngerujuk itu biasanya standarnya diberikan istilahnya PEP, PIP, pernah dengar? Enggak. Nah, ada yang pernah, ada yang tidak. Ya, itu adalah nanti yang teman-teman akan sering dengar ketika teman-teman melakukan resusitasi, ya. Jadi jangan ngerasa asing, nanti biar tidak bingung ketika misalkan disuruh ngerujuk dan sudah diberikan PEP berapa, PIP berapa, gitu. Nanti biar teman-teman biar lebih tahu. Yang pelatihan Ponek. Oh ya, Ponek. Terus pelatihan resusitasi pasti ya. Tahu. Cuma yang pelatihan Ponek itu ini sekarang tidak sakit ada pasien sebenarnya ada pasien. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan dulu nama-nama istilah ya biar teman-teman ini mbaknya bilang apa sih nggak paham. Jadi PEEP atau Positive and Expiratory Respiratory itu adalah tekanan akhir ekspirasi. Ya. Gambar kirimin Mbak Bin. Tekanan akhir ekspirasi. Kalau PIP peak inspiratory pressure itu adalah puncak inspirasi. Kenapa kita perlu menjaga tekanan akhir ekspirasi sama puncak inspirasi untuk apa? Pada bayi-bayi yang perlu diresusitasi itu kan bayinya kadang tidak nangis, cyanosis, asfiksi. Itu adalah kondisi di mana paru-parunya mau kolaps, ya kan? Nah, kalau paru-paru kolaps itu kan istilahnya akan menghambat dia terjadinya hipoksi. Kalau dia sampai kolaps yang dijaga ini tekanan akhir ekspirasinya. Jadi jangan sampai paru-paru bayi itu habis gini terus nggak balik lagi ngembang, itu kan yang dijaga. Nah, itu namanya akhir ekspirasi. Jadi kalau dia habis ngembang diusahakan baliknya segini. Nah, ini yang dijaga, ada angkanya, ada nilainya, itu namanya PEEP. Kalau puncak inspirasi
resusitasi untuk apa? Itu tekanan puncak untuk apa? Menstimulus atau merangsang bayinya. Jadi semakin tinggi tekanannya, harapannya dia menstimulus dia untuk nangis atau menstimulus dia untuk bernafas spontan. Nah, jadi itu adalah ketika atau materi yang bisa saya sedikit berikan. Nanti dokter akan lebih tahu dan memberikan advice juga untuk dilakukan resusitasi. Itu perlu PEP berapa, PIP berapa, itu nanti teman-teman akan terbiasa gitu. Tapi sudah tidak asing mendengar PEP, PIP itu tidak asing. Yang penting teman-teman juga paham konsepnya itu dulu. Oke? Nah, di sini ini adalah tepis resusitator. Ada namanya manometer. Manometer ini menunjukkan nanti angka-angka di sini adalah tekanannya yang tadi saya sebutkan. Ada PEP dan PIP. Ya. PEP-nya maksimal berapa, Mbak? Maksimal biasa yang dikasih adalah maksimal 8. Bisa sampai 8. Cuman jarang. Biasanya mulai dari 5 sampai 7. Jarang sekali memberikan 8. Tapi bisa sampai 8. Tergantung PIP-nya juga ya, Mbak? Tergantung kondisi klinis. Kalau PEP, PEP-nya. iya, PEP semakin PEP-nya tinggi atau pemberian PEP tinggi berarti kondisi klinisnya memang butuh parunya dikembangkan. Jadi istilahnya dia berburukan. Jadi makanya perlu PEP kondisinya jelek. Makanya kalau bayi aterem itu mesti diberikan PEP-nya 5. Cuman istilahnya dibantu aja. Syarat aja gitu. Soalnya dia udah bisa bagus, parunya bisa, adaptasinya langsung bisa. Tapi kalau bayi prematur, bayi yang asfiksi bisa sampai 7. Itu nanti tergantung ya. Jadi kolaborasi dengan dokter akan memberikan advice itu PEP dan PIP. Nah, kalau PIP ini biasanya dimulai dari 25 sampai bisa 35. PIP? Nah, PIP 25. PIP itu tergantung usianya bayi atau udah Klinis lagi, Mbak. klinis lagi? Iya. Berarti kurang bulan dengan cukup bulan sama? Iya, kurang bulan sama cukup bulan nanti akan ada skala ya. Bayinya walaupun cukup bulan, misalkan tadi bayi merinti, Iya. bayi ini nanti akan tahu kebutuhannya. Nah, itu yang akan lebih tahu dokter karena tidak ada pakemnya sebenarnya untuk memberikan PIP dan PEP karena yang punya ilmunya adalah dokternya. Nah, tapi kalau misalkan mbaknya tanya, Mbak, tapi lah standarnya aterem deh, ya baik-baik aja. Perlu nggak di ini? Kalau memang dokternya menghendaki untuk dilakukan resusitasi, kasih aja 525. 525. Itu udah paling standar, istilahnya bantu. Ya untuk PEP-nya 5, Iya. PIP-nya 25. Iya. Itu biasanya yang sering saya temui di Ponek ataupun di puskesmas. Karena memang sekarang standarnya puskesmas harus punya setidaknya tepis resusitator. Baik untuk merujuk maupun untuk ketika tindakan gawat darurat. Dan itu biar kenapa saya kasih materi karena teman-teman dasarnya belum ada. Kalau teman-teman dasarnya sudah ada, saya biasanya review atau diskusi. Nah, karena ini belum ada, biar teman-teman saya jelasin ini sama sekali nggak paham, jangan sampai seperti itu. Jadi saya harap teman-teman dasarnya sudah punya, tinggal nanti learning by doing. Kalau sudah ada kasus dan lain-lain bisa lebih paham gitu. Oke, jadi saya kembali ke unitnya. Jadi di sini ada manometer. Manometer ini akan naik turun. Kalau teman-teman belajar VTP, ya kalau VTP sudah nggak asing ya. VTP itu berapa kali gitu dalam menit. Ada trial VTP, terus VTP lanjutan ya. Nah, ini adalah pengganti VTP. Kalau dulu masih pakai ambuk bed, ya sekarang sudah tidak disarankan karena bayi nanti tekanannya bisa over, nanti menyebabkan barotrauma pada paru. Karena tidak tahu tekanan pastinya. Dengan adanya tepis resusitator, ini angkanya sudah sesuai dengan standarnya gitu. Itu adalah pengganti VTP atau ambuk bed fungsi bagging. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus tahu tadi PEP dan PIP-nya mau disetting berapa dulu, baru nanti
kita lihat di layar atau di manometer. Pertama, perlu apa? Perlu oksigen. Nggak bisa ini nyala atau istilahnya nggak bisa memberikan VTP kalau tidak ada oksigen. Jadi siapkan oksigen, baik oksigen konsentrator seperti ini maupun oksigen tabung bisa. Jadi selang hijau, iya, dapatnya ini saya yang bawa contoh biar nggak buka dari yang asli. Jadi disambungkan ke sini, tinggal di asal aja. Untuk yang ini tipis sirkuit, ya, tipis sirkuit dapat 5, ya. Ini disambungkan ke sebelahnya. Nah, ini yang hijau ini disambungkan ke oksigen. Nah, oksigen kan punya namanya flow, nggih. Nah, flow-nya berapa, Mbak? Ini juga mempengaruhi. Flow itu bisa dimulai dari 6 sampai 10. Cuman standarnya rata-rata pakai di 8. Nah, kalau dokternya nggak advice flow, ya udah teman-teman setting 8 aja. Karena yang penting adalah goals-nya adalah PEP dan PIP-nya tercapai gitu. Jadi misal nih saya setting 8 ya. Saya putar ke angka 8. Sudah. Caranya adalah ini kan masih ada tutupnya ya. Ini adalah ketika nanti dibuka disambungkan oleh sungkup. Ya. Ini saya tutup. Prosesnya adalah kita setting dulu PEP dan PIP. Yang pertama disetting adalah puncaknya dulu. Jadi ditutup semua. Ini harus tertutup. Misalkan tutupnya hilang, teman-teman harus pakai ini. Yes. Ya, rawan hilang pasti kalau habis dipakai. Saya rasa enggak, jarang untuk disimpan kembali. Sama ininya ditutup, putih-putihnya kelihatan? Ya, ini saya lepas nih. Kelihatan manometernya menunjukkan angka 40. Itu adalah PIP-nya. Ya, tidak mengawang-awang teman-teman. oh enggak. Nah, ini adalah pertama kali yang disetting adalah dengan cara ini dibuka. Jadi diginikan baru disampingkan. Diangkat dikit, ya. Diangkat dikit terus disampingkan. Apa itu namanya? Ini adalah PMAX. Apa? PMAX. PMAX atau PIP maksimal. Jadi jangan sampai overpressure atau kelebihan tekanan. Makanya dijaga biar tadi nggak melukai parunya. Nah, berapa yang perlu dijaga adalah standarnya 40. Jadi caranya di fullkan dulu ini. Ini adalah untuk ngatur PIP. Ya, ini PIP, ini PMAX. Ininya udah pol, oh udah pol. Sambil dicek, minta ke 40. Berarti ininya diatur. Oh ya udah benar 40. Jadi PIP-nya dimaksimalkan, PMAX-nya diatur ke angka 40. PIP-nya tertutup ya, Mbak? Tetap ditutup. Harus tetap dalam kondisi tertutup atas bawah. Berarti yang situ mesti dimaksimalkan ya, yang Iya, PIP-nya PIP-nya selalu dimaksimalkan. Untuk aturan P maksimal awal Ibu ya. Ya. Kalau misalkan sudah selesai P maksimalnya ditutup, ini tidak boleh diotak-atik lagi. Karena dia cuma mengatur batas atas. Lah PIP-nya berapa? Nah, itu baru variatif, tergantung advice. Misalkan PIP-nya tadi ada yang 25, ada yang 30, ada yang 27, mau berapa itu? Dengan cara seperti apa? Dengan cara PIP-nya pasti diturunkan. Pastikan kurang dari 40. Karena batas atasnya aja udah 40 gitu. Jadi ini tinggal diturunkan. Berarti awal langsung bisa. Iya, awal 40. Berarti kalau misalnya awal di set 40, kadar oksigennya berapa, Mbak? Kadar oksigennya selalu 100%. Kenapa? 100%. Karena kita pakai murni oksigen. Karena ini masih yang murni oksigen. Nah, misalkan ini saya setting 30. Ya, ke 30. Berarti PIP-nya adalah 30. Ini saya lepas. Kalau lepas, dilepas gini itu namanya akhir ekspirasi atau tekanan yang terakhir.
Kalau saya pompa, ini puncak inspirasi. Kayak saya lepas, ini akhir inspirasi. Sama kayak teman-teman berikan bagging. Bagging yang diberikan ini adalah puncak inspirasi. Ketika dilepas, Ekspirasi. akhir inspirasi ini yang nggak terlihat di ambuk bag. Tapi kalau di tepis kita kelihatan parunya dijaga berapa itu. Jadi misalkan PEP-nya mau dijaga di angka 5, berarti diturunkan. Diturunkannya ini ya. Ini ada plus minus sambil lihat. Di sini nggak ada angkanya, tapi di sini kelihatan. Kalau mau saya naikkan ya turunkan. Nah, gimana cara memastikannya? Tinggal PTP, tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. Prinsipnya Kal- sama ya, Mbak? Prinsipnya sama, tinggal langsung diganti sungkup, dilakukan PTP pada bayi. Ini karena bayinya bukan beneran ya, jadi tidak tahu masuk atau tidaknya. Jadi ini akan kelihatan teman-teman ketika istilahnya pelekatannya kurang baik atau kurang pas. Dia nggak akan ngangkat seperti tadi. Awal kan pakai ini, misalkan bisa tuh naik sampai 30. Waktu teman-teman mampu ini, kok enggak lah. Jangan-jangan ininya kurang ekstensi, ya reposisi balik, terus ininya megangnya C. Nah itu akan mempengaruhi diterima atau tidaknya. Nah itu kenapa kalau di ambubek, wes ngoyoh gini kok tetap bayinya masih sianosis. Karena kita tidak tahu gitu standar biar kualitas masuknya itu seperti apa tidak tahu. Yang penting pokoknya pol, wes dikumpulin pol gitu kan. Dikasihnya maksimal tapi belum tentu yang diterima juga maksimal. Misalkan ini udah diganti, tinggal nanti cara kebiasaan teman-teman aja ya untuk melakukan. Ada yang suka pegang gini, ada nyamping, ada yang ini suka di pegang depan. Prinsipnya sebenarnya tergantung kenyamanan teman-teman nantinya ya. Kalau di atas nggak ada ya? Nggak ada mbak kalau di atas. Enak di samping Karena bisa mantau ini kan? iya sama Dadanya ya. dadanya. Nanti mungkin teman-teman ada yang kompresi kalau memang PTP-nya nggak berhasil. Kompresi dada sampai akhirnya baru 10 menit baru ke rujukan. Ada pertanyaan mungkin atau penjelasan saya terlalu cepat, mana yang teman-teman kurang paham, nanti biar teman-teman juga ngerti cara settingnya gitu. Karena harapan puskesmas adalah vaskes tingkat 1 bisa tidak sampai memberikan perburukan gitu dalam kondisi rujukan. Jadi makanya kan sekarang lagi di Mbak, ini kan wisi ya, ini kan satu pasien satu, misalnya ini nggak iya ada mbak. Kalau memang ini kan memang satu iya Satu pasang satu, Mbak. prinsipnya ini dispose sebenarnya mbak. Cuman kan kadang ada yang dipakai terus sampai kuning gitu, itu kan kembali ke kebijakan puskesmas atau rumah sakitnya gitu. Nanti PI-nya juga gimana gitu. Ini kan soalnya perlekatannya juga. Mbak, ada nggak misal kayak ini kan tadi kan PIP sama PEP. Nah, mungkin memudahkan teman-teman kayak rumus gitu loh. Misal PIP berapa, PEP-nya berapa. Nah, sejak awal di setting kan sudah maksimal 40 ya. Nah, ketika nanti dokternya misal minta cukup bulan, fraksi oksigennya misal 20 gitu. Nah, PIP sama PEP-nya itu teman-teman dia langsung, oh kalau 20 nanti berarti gandengannya ini sama ini langsung set gitu. beda mbak. Gini, kalau itu adalah tipe yang teman-teman kalau udah punya mixtape atau pernah dengar mixtape, nah itu adalah yang seperti itu, yang sudah ada Patokannya. udara tekan dan oksigen. Jadi ada campuran. Itu makanya mbaknya bilang kalau fraksinya 20, ininya berapa. Itu kan nanti diputer flow-nya berapa, R-nya, oksigennya berapa gitu, ada rumusnya. Ini beda konsepnya mbak. Enggak, maksudnya mbaknya ini kita nggak punya mixer. Beda konsepnya. Kalau ini murni oksigen 100%. Dokter minta 20. Mohon maaf dokter enggak bisa. Nggih, karena ini adalah murni oksigen 100%.
dipaksa kan bisa, tapi harus istilahnya modif ya mbak. Ininya nanti selangnya istilahnya dicabang pakai tabung udara tekan sendiri. Oh iya. Ya, itu kalau misalnya dokter, gak boleh oksigen 100% lama-lama itu. Misalkan ada dokter yang gitu, Iya. strict. Kan itu nanti bisa menyebabkan gini Iya. secara teori. Nanti misalkan dokternya kayak gitu, iya dokter, mohon maaf karena kalau untuk tapis resusitator yang ini murni oksigen. Tapi mungkin dokter kalau memang menghendaki flow-nya mungkin bisa, tapi nanti tidak tercapai dok. Iya. Karena memang resusitator prinsipnya adalah penanganan awal pada gawat darurat. Jadi boleh 100% tapi tidak boleh lama. Itu kenapa kan ini nggak boleh maintain kan mbak. Nah itu kenapa kan sebenarnya langkah resusitasi itu maksimal 10 menit. Iya kan? Kecuali memang ini dibuat rujukan tapi dialirkan ya. Kan kalau ini kan konsepnya kan di pompa. PTP, dia berarti gak bisa nafas gitu. Ini bisa dialirkan dalam arti cuma diginikan. Ada kalau memang yang mentok-mentok gak punya alat, CPAP ya gak punya CPAP, ini dialirkan gini aja. Penting dia kan dapat PEP-nya. Ini kan dapat PEP-nya misalkan 5 tadi. Tapi kan udah enggak dipompa ya kan karena dia udah nafas spontan. Oh iya. Yes. Jadi tinggal oksigen aja. Tinggal oksigen aja, cuman flow-nya mungkin didahulukan atau bagaimana. Itu mungkin dokter nanti akan mengakali ya. Gitu. Jadi konsepnya bukan lagi istilahnya bukan lagi resusitasi, tapi CPAP semi-CPAP. Kan juga pada saat resusitasi itu kan juga tidak sepanjang itu ya, kan ada Yes. evaluasi. Iya, kita evaluasi itu. Dikit-dikit evaluasi. 2 menit awal evaluasi. Kalau RDJ-nya sudah ada, berarti kan RDJ sudah terkirim, tinggal oksigennya. Iya. Berarti amannya berarti di awal 8 sampai ke 5 ya Pak? Oh, nggak bisa gitu mbak. Nggak bisa Sama gitu. juga ya? Nggak boleh gitu. Bukan masalah nyaman tidak nyaman, tapi nanti lihat dari Kondisi lahir. iya kondisi lahir, terus AS-nya berapa, itu akan mempengaruhi dari PEP-nya. Kenapa? Ya, itu cukup bulan atau tidak bulan itu juga berpengaruh. Nanti pasti kan akan kalau rata-rata yang prematur, rata-rata itu seringkali tidak langsung nangis. Ya, seringkali. Nah, itu nanti pasti juga ada retraksi gitu-gitu itu pasti akan mempengaruhi untuk PEP-nya diberikan lebih tinggi atau seperti apa dokter yang lebih tahu. Nah, jadi kalau mbaknya tanya biar lebih mudah, soalnya nggak ada ininya mbak patokan khususnya. Itu memang bukan rumus gitu, tapi memang ilmu dari dokternya. Tapi nanti bisa diskusi dengan dokternya, dokter kalau mungkin nanti dibuatin tabel sama dokternya kalau 1 bulan ini dok biasanya berapa biar teman-teman enak dok nggak buru-buru gitu. Tapi kalau kondisi ini dok, oh iya PP 6 gini sudah ada tabelnya. Jadi biar kelihatan kalau misalnya teman-teman ini tahu oh bayi yang mau lahir cukup bulan atau kurang bulan. Jadi tinggal lihat PIP-nya kurang bulan ini Iya. apa. Atau bisa langsung lapor, dokter ini saya siapkan tapis resusitator dengan PIP PEP berapa dok? Oh iya. Bisa gitu. Dengan kurang apa dengan usia bayi segini. Iya benar dengan usia bayi. Tapi tetap dari awal oksigen 100% ya. Iya selalu mbak. Soalnya memang kan oksigen konsentrator pakainya. Ini yang kasus tidak menangis kan mbak ya? Yang menangis kan aman. Iya menangis aman. Menangis nggak sampai. Menangis aman. Makanya itu kan semoga tidak banyak bayi asfiksi di sini ya. Berarti kalau oksigennya 100%, tetap kita settingannya di awal memang oksigen 100%. Lalu nanti menyesuaikan PIP sama PEP-nya. Iya benar. Tinggal flow-nya tadi mbak. Kalau dokternya tidak memberikan advice, monggo di setting 8 aja 8 sama. Karena standarnya memang 8 untuk langkah awal resusitasi. Tapi kalau untuk PIP dan PEP itu bukan ranah saya untuk bilang berapa harusnya. Tergantung kondisi ya Mbak. Iya benar. Dan semoga bayinya baik-baik saja. Iya amin. Tapi ya buat ini juga belajar Iya. mungkin. Biar nanti teman-teman lebih berpengalaman karena dengan belajar itu Pikirkan yang terbaik. iya kemudian buruk. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, monggo coba aja biar tahu puter-puterannya. Mungkin saya coba. Mbak, apa langkah-langkah dari awalnya apanya dulu? Ya, Apanya sudah
Saksinya lah kira-kira. Silakan. Sesuai multifungsi jadi ada dulu. Oleh awal yang dihidupkan adalah Mulai awal. Tadi sebelumnya nggak saya lepas deh mbak. dilepas. Ini namanya resisitator. Tapi sirkuit. Tapi sirkuit nggih dulu. Nggih, mboten napa-napa. Ini selang oksigen. Iya, pokoknya pertama ini ya yang dipasang ini. Aku cuma belajar ya, Pak ya. Nggih. Tepis resisitator. Resisitator ya. Selang oksigen. Kalau di situ bukan ini mati semua dulu ya. Mati semua dulu terus ini di Satunya di oksigen. Oksigen. ini di sini. Pertama, ya saya bantu ininya. Pertama, pasang dulu untuk selang oksigen maupun tepi sirkuit. Kedua, nyalakan oksigen konsentrator. Dinyalakan mbak. Sambil dinaikkan flow-nya ke 8. Oke, kalau sudah flow 8, mulai fokus ke mengatur PIP dan PEP. Caranya gimana mbak? Dipegang. Ya benar. Gitu. Diatur yang pertama adalah P maksimalnya dulu. Gimana caranya ngatur P maksimal? Difullkan dulu. Ini dipitaknya ke Iya, sini. difullkan. Udah mentok mbak? Sampai berapa tuh? Udah mentok Oh, nih. sudah, ya. Jangan lupa ininya dibuka. Di gini kan Mbak. Nah, boleh. Gini loh, Mbak. Nah, baru di nah. Oke, baru diatur ke angka berapa kalau Pmax? Kalau berapa, Mbak? 40. Ya, diputar ke angka 40, Mbak. Putar terus lagi, Mbak, dikit lagi. Dikit lagi. Kelebihan. Nah, Udah. Kurang dikit. Nah, udah. Ditutup, Mbak. Ditutup. Nah, kalau udah ditutup, Pmax-nya udah dapat, nggak boleh di otak-atik. Tinggal atur PIP. Misalkan dokter memberikan advice PIP-nya 25, PEEP-nya 6. Coba diatur, Mbak. PIP-nya 25. Iya, PEP-nya 6. Puncak inspirasinya 25. Kok nggak bisa jalan lagi? Turun. Turun, Mbak. Turun. Jangan dilepas, Mbak. Tetap. Nah, sambil diputar. Turun. Ke sini. Turun. Kiri. Terus. Yang ini PIP. 25 ke 25, Mbak. Tengah-tengah. Kurang ke atas Kurang dikit. ke atas dikit. Hop, udah. PIP. Ini PIP. Puncak inspirasi. Dilepas. Kalau yang ini Ini lepas. Dilepas yang atas. Nah, ini adalah PEEP. Nah, ini diatur ke 6. Ini diatur ke 6 di sini. putih-putih. Putih nih, Mbak. Soalnya kalau ini sudah ditutup, ini nggak boleh dibuka lagi. Ini. Ini diputar ke kanan kiri, Mbak. Nah, ini kan dilepas. Lepas. Nah, Ini kan masih 5. Dinaikkan 1 lagi. 6. Diputar. Hop, udah. Sudah. Kelebihan dikit. Nah, udah. Udah. Tinggal dipastikan tekan, lepas. Tekan, lepas. Di gini kan dulu, dites dulu, Mbak. Dites. Tekan, lepas. Kan ada ritme tau. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Nggih. Ini sama lihat ininya nggih. Nggih. Ya. Sambil coba cara pegang. Ini Mbak ya. Coba cara Sama di pegangnya. pinggirnya sini. Ini C. Nah, ininya gini. Kirinya, kiri tangan C, ininya
tekan, lepas, Satu lepas, lepas, dua lepas, Iya. satu lepas, dua lepas, lepas, tiga lepas, sampai 20 misalkan. Evaluasi. Tekniknya sama kayak teori Mbak ini. Sama. Ini untuk ini Iya, benar. Iya, iramanya sama. sama. Tekan, lepas, tekan. Kalau lepas, sudah lepas. dapat Ininya. 20 kali itu 20 kali. baru kita Kadang kalau sudah mengembang, hentikan VTP gitu. Kan biasanya kalau melakukan resusitasi tim ya, Iya, nggak bisa betul. satu orang, minimal 2 orang. Minimal 2, iya. Kadang ada 3 orang untuk yang atur sirkulasi. Nah, 3 orang, ayo 3 orang. Oksimetri, bidan, bagian perawat, oksimetri, nggih, biasanya bidan perawat, leadernya dokter. Perawat, ayo berarti perawat. dada ada mengembang terus siapa berarti gimana nanti Dada tidak Patokannya dari mengembang. dadanya ya Mbak ya. Patokannya. Patokannya untuk evaluasi berarti setelah dada mengembang. Iya, bayinya. dada mengembang terus RDJ biasanya. ini yang diperbaiki Nadinya, Mbak. nadinya berapa jadi cerek yang Semoga baik-baik saja bayiku. Lendirnya untuk umur. Iya, terus empuknya pas apa enggak perlu ada lendirnya. Atau mungkin tekanannya. kepalanya tetap ekstensi ya apa Iya. tetap seperti ini Biasanya agak semi ekstensi, jadi sininya diganjel Iya. bantal dikit. Tumpukan ini Bukan apa? bedong, Iya. tumpukan bedong biar ini. Nanti biasanya kalau nggak masuk, biasanya yang udah biasa dokter itu tinggal langsung diginikan aja. Oh ya. Ini kan jangan dingin. Jadi sensitif ya. Dadanya Iya. kan kelihatan. Iya, ini nggak ini dia. kelihatan. Kebetulan saya nggak bawa Si mainan. ininya anak yang bisa untuk resusitasi. Nggih. Ini mainannya Agi. Ada lagi mungkin Ini kan yang coba biar tahu rasanya. Ini saya Oh, Iya, ini awal aja. Kalau misalkan ini tetap misalkan sudah selesai digunakan, besoknya ternyata ada seminggu lagi digunakan sama teman, coba dicek aja dulu. Nggak harus diubah tapi dicek. Kalau dianya udah masih 40, ya udah nggak usah dibuka. Tapi kalau dia ini masih, cara ngeceknya gimana? Ininya dipolkan dulu. Iya, dipolkan dulu. Kalau dia udah 40, berarti masih tetap nih nggak ada yang ubah. Tapi kalau ternyata beda, wah ini berarti ada yang buka. Jadi dibuka. Iya, sama ini aja nanti buku manual. bisa juga teman-teman Iya. menjajal ngelihat Iya. pasti juga ada. Ono kerjaan nih guys, ono kerjaan nih jadi baik. Iya, silakan teman-teman kalau mau coba biar mumpung ada saya nanti kalau misalkan biasanya teman-teman kalau udah gini malah nggak dipakai takut ya karena nggak ada pendampingan. Berapa hari? Siapa Mbak? Apanya nggak ada? Hari Minggu gitu. Habisnya berapa hari terus ya? Apanya yang habis juga habis? Nggak ada. Nggak ada. I don't know yang bertanya. Sebenarnya padamu yang pikir. Iya, nggak ada habisnya ini. Lah oksigennya masih ada terus nggak akan habis mbak. Pengaturannya lah. Enggak, tetap akan sama. Tadi ini sudah Mbak. meskipun belum. apa ya mbak ya Dalam meskipun ternyata itu misalkan bisa pakai oksigen tabung nggak apa-apa. bisa mbak, tetap bisa. Cuman jangan lupa nanti kalau sudah selesai dimatikan deh. Oh iya, iya. Boros. Kalau tabungan boros. Tetap. Ayo Pak Ira. Kabur. Sudah buat dari bawah. Kalau bidan desa aja ya. Jadi sampai guys. Mbak Pindah. Ayo Kita dimatikan tidak dulu. mengerti, Pak. Mumpung ada mbaknya. Nanti kalau mbaknya pulang video call Mbak E. Iya, nggak apa-apa mbak. Seperti sudah baik. Ayo coba mulai dari nol ya. Kalau video call Matikan ini dah Mbak, matikan dah. Kan sudah tadi ya. Silakan mbak biar iya.